Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, masih bersama saya Falah di obrolan sukses UMKM. Nah, pada kesempatan hari ini saya kebetulan lagi transit ya ke salah satu UMKM yang menurut saya sudah bukan lagi ecek-ecek tapi udah luar biasa, yaitu Mas Samsul. Apa kabar Mas Samsul? Alhamdulillah luar biasa, Mas Falah. Terima kasih Mas Samsul udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol di kesempatan siang hari ini. Sama-sama, Mas Falah. Pokoknya santai Mas. Santai. Kabarnya dia kabarnya? Alhamdulillah seger waras. Itu sih. Itu yang diharapkan teman-teman Mas. Jadi niat saya adalah silaturahim yang pertama, kemudian yang kedua kan untuk saat ini kan banyak teman-teman yang mengalami penurunan akibat kondisi COVID kemarin Mas. Betul. Untuk Mas Samsul sendiri atau apa sih upaya yang ya sekiranya Mas Samsul sudah lakukan di usaha bengkelnya sendiri? Siap. Kalau bicara COVID, semuanya kan terdampak ya. Tidak semuanya ya. Semuanya di bengkel ini juga terdampak. Dari awal COVID muncul kita sampai turun 50%. 2021 kita naik 70%. Alhamdulillah sekarang sudah di angka 130%. Nah, upaya-upaya yang saya lakukan, tim lakukan adalah sama ya. Jadi satu, kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi dari roda perputaran ini bisnis ya. Kebijakan PPKM, kebijakan aturan dan sebagainya itu pengaruh banget di UMKM. Nah, kita biasanya melakukan namanya, kalau pribadi, perorangan itu pasti dia mengalami penurunan aktivitas. Penurunan itu yang cukup drastis ya? Cukup drastis. Nah, di sini kita melihat dari sisi yang non perorangan atau perusahaan. Nah, kalau perusahaan dimanapun pasti turun, tetapi tidak seberapa. Bahkan mereka akan membuat trik-trik tertentu supaya roda perusahaannya berputar. Nah, dari situ kita melihat sisi-sisi di mana mereka masih punya aktivitas. Nah, kita bergeraknya di perusahaan atau di fleet, customer fleet, itu yang kita kembangkan. Sehingga meskipun aktivitas dari perorangan turun, customer fleet ini kita genjot sehingga menutupi dari customer perorangan ini. Wah. Seperti itu, Mas Pak. Oh, berarti siasat dari KAP sendiri adalah bagaimana KAP ini mencari segmen pasar baru, betul ya? Betul. Wah, ini yang di luar. Lah, tapi kan untuk mendapatkan segmen pasar tersebut, Mas. Apakah KAP lewat canvassing door to door atau by online atau seperti apa, Mas? Satu, kita lewat canvassing. Jadi kita beberapa kali ke kantor pusatnya yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta untuk melakukan penawaran. Nah, di saat di kondisi yang lain mungkin sudah proyek dengan bengkel lain itu mengalami tutup ataupun mengalami kondisi yang di internal bengkelnya mengalami sesuatu, kita maju dengan menawarkan beberapa hal yang baru, yang refresh, yang benar-benar itu diinginkan sama customer fleet. Oh iya. Ini salah satu hal yang mungkin nggak dilihat sama teman-teman ya di saat masa setelah pandemi berjalan lah ya. Kalau untuk saat ini kan kita bilang kondisi mulai stagnan lah ya, mulai membaik. Dan tentunya ini kan mendekati bulan Ramadan, Mas Samsul. Iya. Ya kan? Ramadan yang biasanya di teman-teman lain, di usaha lain itu kan lagi mulai mempersiapkan nih apa saja yang harus disiapkan untuk melayani customer ataupun menerima order-order yang lebih banyak. Nah, kalau di KAP sendiri ya apa, Mas? Mendekati Ramadan ini. Jadi ini Ramadan ini kan panennya bengkel ya. 2 minggu sebelum hari raya sama 1 bulan setelah hari raya itu panennya bengkel. Siklusnya seperti itu. Kalau minggu pertama, minggu kedua itu tidak signifikan kenaikannya. Nah, baru minggu ketiga, keempat sama pasca lebaran 1 bulan itu panen bengkel ataupun siklusnya naik drastis. Nah, itu kalau kita membidik customer perorangan.
karena mungkin mudik ya dan sebagainya. Tapi kalau di sini kita bidikannya customer fleet, meskipun di minggu pertama, minggu kedua, operasional mereka kan tetap berjalan sehingga kebutuhan ke bengkel itu tetap. Itu satu. Yang kedua, ketika pemerintah sekarang melakukan kebijakan boleh memberlakukan mudik. Ya, ini kan kayak lagi tren Mas. Mudik diperbolehkan ya. Mudik diperbolehkan, maka ya kita harus prepare. Satu, manpower-nya. Oh, people-nya ya, berarti People-nya. orangnya ya yang pertama. Ya, Oke. kita refresh, kita berikan arahan dan sebagainya, SOP karena biasanya membludak. Nah, ini SOP tidak dijalankan dengan baik. Nah, itu kita refresh sebelum lebaran ini, kita refresh supaya apa? Ada atau tidak adanya customer, SOP harus dijalankan. Nah, itu sepinya harus dijalankan. Nah, itu Mas. Nah, Refresh ya. Refresh SOP satu. Oke. Yang kedua adalah kita lihat tahun kemarin. Oh, harus flashback ya. Flashback tahun kemarin, data dari customer apa saja sih yang dibutuhkan di saat pandemi lebaran kemarin. Nah, itu menjadi apa? Menjadi data kita buat untuk prepare spare part jauh-jauh hari. Karena apa? Di saat lebaran itu banyak demand-nya, permintaan spare part, sehingga apa? Kadang-kala kita nggak kebagian, kadang-kala molor untuk ekspedisinya dan sebagainya, sehingga jauh-jauh hari kita mempersiapkan untuk pengadaan spare part. Oh, berarti yang kedua pengadaan spare part. Ya. Ada lagi nggak Mas? Yang ketiga adalah bagaimana memancing, ya, atau menarik itu mancing. Bagaimana memberikan sebuah opsi menarik kepada customer. Yang namanya bengkel semuanya di kota itu banyak, tidak satu atau dua orang. Iya. Nah, bagaimana ini di momen ini mereka melakukan keputusan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di bengkel kita. Nah, itu adalah dengan cara promo yang semenarik mungkin. Kita kerjasama dengan supplier untuk memberikan gift tertentu, gift Ramadan, gift Lebaran, ataupun diskon yang luar biasa, ataupun dengan cara main voucher dan sebagainya. Itu yang harus kita pertimbangkan supaya kita meramu sebuah strategi promo, ya, dikomunikasikan dengan customer yang baik sehingga customer ini mempunyai sebuah keputusan untuk aku di sini untuk servisnya, mempercayakan di sini. Nah, itu yang penting. Itu tuh yang ya. Ada 3 berarti ya. 3. Mungkin saya refresh satu persatu Mas. Okay. Yang pertama itu adalah people, kemudian yang kedua adalah masalah pengadaan pengadaan spare part ataupun oli dan lain sebagainya. Yeah. Terus yang ketiga adalah kayaknya lebih ke marketing ya. Betul, marketing. Artinya promo-promo yang menarik untuk ke customer. Nah, kita ngomong masalah people atau SDM Mas. Yeah. Tadi kan Mas Samsul bilang setidaknya kita prepare untuk refresh mekanik atau untuk menjalankan SOP dengan baik. Nah, kebanyakan Mas kebanyakan UMKM yang khususnya bergerak di bidang bengkel ini kan mereka cenderung one man show, atau artinya dia itu belum mengenal SOP gitu kan. Nah, menurut Mas Samsul seberapa penting sih SOP, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan teman-teman yang belum punya SOP gitu Mas Samsul? Oke, baik Mas Pala. Untuk teman-teman yang masih one man show, jadi dia mekanik, dia SA, ya kasir, ya marketing, maka yang perlu dilakukan adalah SOP itu sebagai acuan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan di bengkel itu. SOP penerimaan, bagaimana ketika customer datang, SOP pengerjaan, bagaimana ketika sudah ada customer, diestimasi, dikerjakan supaya menjaga kualitas, itu perlu yang namanya SOP. Setelah itu penyerahan. Nah, SOP penyerahan itu juga harus sesuai. Karena apa? Ketika sudah ada customer, sudah dikerjakan, tapi endingnya penyerahannya kurang baik, maka image yang dilakukan sama customer juga tidak baik. Nah, jadi penting sekali kita melakukan SOP. SOP itu sederhana, ya, sangat sederhana dan tidak serta-merta harus jelimet beberapa langkah dan sebagainya, 10 langkah.
Enggak, jadi sesuai dengan kebiasaan kita, menurut bengkel kita, inilah yang terbaik ketika ada customer masuk, apa yang dilakukan. Nah itu dicatat dulu, satu, yang dilakukan menurut kebiasaan bengkel itu baik, ya sudah itu menjadi SOP. Oke. Nah itu ternyata teman-teman sangat simpel sekali ya. Sangat Jadi simpel. artinya aktivitas yang positif yang selalu dilakukan di usaha kita, kemudian kita catat menjadi sebuah aturan main ya. Betul, aturan main. Nah ini penting banget nih buat teman-teman. Jadi masukan dari Mas Samsul cukup menarik lah bagi saya. Kadang-kadang orang menyepelekan SOP karena ngerasa jelimet gitu kan, terlalu ribet ya gitu. Ternyata menurut Mas Samsul enggak sama sekali ya. Simple ya sebenarnya. Cuman mungkin menjaga konsistensinya kali ya. Betul. Jadi SOP itu kan kebiasaan yang dibiasakan menjadi sebuah budaya. Nah itulah yang dinamakan SOP sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah mengcopy paste yang di bengkel resmi, di bengkel besar. Belum tentu apa yang menjadi SOP yang di sana cocok dilakukan di sini. Karena mungkin skalanya beda gitu ya. Beda skalanya, beda manpowernya, beda budayanya. Nah, yang perlu kita mungkin bisa sebagai informasi awal, oh namanya SOP seperti ini. Nah, nanti di apa? Disandur, di copy paste tetapi tidak 100%. Mungkin diamati, tiru, dimodifikasi, disesuaikan dengan yang ada di bengkel. Wah menarik. Terima kasih Mas Samsul. Itu menarik lagi terkait SOP tadi sudah terjawab. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah pengadaan ya Mas Samsul ya. Jadi kalau di Mas Samsul sendiri ini kan mungkin trafficnya udah cukup lumayan ya. Maksudnya di bengkel KAP trafficnya sudah cukup lumayan sehingga untuk pengadaan itu harus benar-benar disiapkan baik-baik nih. Terus kalau misalkan untuk para pelaku bengkel yang kecil ya, konteksnya itu masih kecil, itu kira-kira tetap perlu disiapkan atau seperti apa Mas Samsul? Jadi kalau kita melihat pengadaan ya, spare part ataupun bahan, lagi-lagi kita melihat posisi bengkel itu sendiri. Jadi posisi bengkel itu manakala dia aksesnya dengan supplier dekat, cepat, mudah, maka tidak perlu pengadaan untuk jangka panjang. Itu satu. Berarti ada faktor ini ya, tempat. beberapa faktor, tempat ya, terus hubungan emosional dengan supplier, terus pembayaran dan sebagainya itu kan harus benar-benar diperhatikan. Siap. Nah, jika nanti kalau kita sudah punya hubungan emosional dengan supplier, Pak, saya ambil dulu, nanti bayar belakang, bisa, ya udah lakukan di situ. Tapi kalau memang tidak bisa, apa yang dilakukan? Nah, satu, please ya tempat. Ketika bengkel itu tempatnya jauh dari akses ya untuk pengadaan spare part, hubungan emosional dengan supplier tidak ada ataupun minus, ya harus kita pengadaan. Nah, pengadaan nggak usah kalau memang bengkel masih istilahnya startup gitu ya, masih kecil, ya udah untuk 1 minggu katakanlah di rating ya, di average rata-rata apa sih yang dibutuhkan ya. Customer itu ke bengkel itu apa yang dibutuhkan biasanya di rata-rata saja. Oh ternyata oli dan filter oli, ya sudah ini yang di pengadaan itu disiapkan. Wah ini itu. Nah jadi kawan-kawan nih nggak usah takut ya, jadi nggak usah takut kalau misalkan teman-teman itu bingung untuk pengadaan. Ternyata yang Mas Samsul bilang ini menarik nih, harus melihat datanya dulu yang kira-kira 1 bulan ke belakang itu ramenya apa, terus tadi masalah tempat ya Mas Samsul ya, tempat sama emosional supplier. Wes, nih kamu emosional supplier kayaknya sama koperasi udah kayaknya ada. Salah satunya kan kemudian kita kalau sudah ada hubungan baik dengan koperasi, dengan supplier, maka kan kita cukup telepon akan dipikirkan. Nah, ya, kalau hubungannya tidak baik, kita ditelepon, nanti dicatat dikirimnya bulan depan itu ya beda lagi. Ya kan? Padahal kita membutuhkan sangat urgent. Terus kedua pembayaran. Nggak mungkin kan ketika kita tidak ada hubungan baik, biasanya kan kamu transfer dulu barang baru dikirim. Tapi kalau udah punya hubungan baik kan kirim dulu barangnya, bayar belakangan. Servis, selesai di servis menerima uang baru ini dibayarkan.
pentingnya kita menjaga hubungan emosional yang baik terhadap supplier. Oke. Nah ini udah 2 pembahasan nggak kerasa. Ya. Ini yang terakhir nih Mas Abdul, terkait masalah marketing. Nah ini kan kalau kita melihat ya teman-teman atau di era sekarang itu udah berlari ke ranah digitalisasi lah. Betul. Ya. Digitalisasi. Nah kalau yang di KP lakukan sendiri ini seperti apa nih untuk marketingnya? Satu, tidak bisa dipungkiri offline masih berperan. Ya. Offline. Iya. Door to door itu masih ya, meskipun komposisinya tidak lebih dari 35%. Pasti karena apa? Satu, orang yang segmentednya menengah ke atas yang usianya ya 40, 50, 60, mereka tidak menggunakan sosial media. Oh iya. Bukan kaum rebahan lah ya. Bukan. Scroll ya. Ya kita harus door to door. Tetap canvassing itu masih bisa meskipun 30%. 35%. Sisanya 65% adalah digital marketing. Itu mau tidak mau bengkel harus berubah mengarah ke sana. Contohnya ketika saya membuat aplikasi akun itu bengkel 24 jam dan sebagainya, setiap hari pasti closing 3-4 dari sosial media. Masya Allah. 3-4 dan itu pun kalau dirupiahkan nilainya lumayan. Meskipun hanya maintenance sampai dengan repair dan sebagainya. Oh. Nah, berarti hampir 65% ya Mas Amsul? Iya. 65% sekarang sosial media. Sosial media ini kan banyak ya. Sosial media bisa dibagi lewat WhatsApp ya, lewat Twitter, terus IG dan sebagainya. Juga Google Business. Kalau di bengkel yang satunya hampir 50%. 50% ya? Iya. Di orderannya itu dari online. Ini buat temen-temen nih kaum rebahan ini jadi ternyata pergeseran ini penting ya. Jadi antara offline maupun online ya. Setidaknya teman-teman bisa memanfaatkan gitu ya Mas. Betul. Media sosial yang ada untuk kemudian dikemas. Betul. Sangat menarik. Ini 3 poin yang tadi persiapan di bulan Ramadan saya rasa cukup menarik sekali jawaban dari Mas Samsul, dan mungkin ada kesimpulan Mas Samsul buat teman-teman nih terkait menjalankan usaha bengkel ini. Baik, bagi teman-teman semua sesama pelaku bengkel ya, UMKM bengkel, tetap semangat. Satu, yang kedua adalah setiap masalah pasti ada solusinya, meskipun itu solusinya dalam waktu dekat, dalam waktu panjang, pasti ada solusinya ya. Jangan pernah berputus asa. Itu sudah semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah, dan kembalikanlah kepada Allah. Niscaya apa yang menjadi penghambat, apa yang menjadi penghalang, insya Allah akan sirna dengan sendirinya. Mungkin itu, jadi tetap semangat. Mungkin pandemi yang kemarin kita drop, insya Allah di bulan Ramadan ini kita panen sepanen-panennya. Amin. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih buat Mas Samsul yang sudah mau menemani saya di obrolan UMKM, yang mana tentunya ya moga-moga apa yang kita obrolin ini manfaat lah ya. Amin. Tentunya buat diri saya pribadi dan tentunya buat para pendengar semuanya yang ada di dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.